Shalom, bertemu kembali dalam program Minutes of Change, menuju perubahan menjadi pribadi yang berkenan kepada Bapa dan layak menjadi mempelai Kristus di akhir zaman. Tema yang saya bawakan hari ini, mengucap syukur. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 katakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bicara mengenai mengucap syukur adalah hal yang gampang susah. Gampang jika kita mengucap syukur pada saat kita merasa bahagia, atau kita mendapat promosi, jabatan, atau kedudukan di kantor. Kita mengucap syukur apabila kita dapat membeli barang-barang yang baru yang sesuai dengan keinginan kita. Kita mengucap syukur karena kita mendapatkan harapan yang kita inginkan dalam hidup ini. Sehingga kita katakan Tuhan Yesus selalu baik. Namun yang menjadi sulit ketika kita mengalami banyak masalah, kita mengalami banyak pergumulan hidup yang begitu berat, bahkan kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan itu terjadi dalam kehidupan kita. Tapi firman Tuhan selalu mengingatkan kita, di saat kita bahagia, di saat kita sedih, disitulah kita selalu mengucap syukur. Dan kita selalu katakan Tuhan Yesus selalu baik. Mengapa kita mengucap syukur? Yang pertama, karena mengucap syukur adalah kehendak Allah. Karena Allah inginkan kita untuk kita selalu mengucap syukur. Artinya gini, kita setuju dengan apa yang Tuhan lakukan di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Karena mengucap syukur itu bukan karena kehendak teman, bukan karena kehendak pendeta, atau bukan kehendak karena orang-orang yang ada di sekeliling kita. Karena Tuhan mau sebagai anaknya untuk kita selalu mengucap syukur dalam segala hal. Ketika kita mengucap syukur, kita melakukan kehendak Tuhan. Artinya kita setuju, kita katakan Tuhan, apa yang Tuhan lakukan itu semua mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihinya. Yang kedua, kenapa kita mengucap syukur? Mengucap syukur adalah kunci kebahagiaan. Karena di saat kita mengucap syukur, kita percaya janji Tuhan itu pasti tergenapi di dalam hidup kita. Karena kekayaan tidak dapat memberikan kita kebahagiaan. Begitu pula jabatan, kepandaian, kekuatan, bahkan uang harta yang kita miliki itu tidak memberikan kita kebahagiaan. Ada seorang yang pengusaha yang terkaya di Jerman, dia bernama Adolf Merkley. Dia adalah orang yang punya duitnya, punya uangnya sangat banyak. Namun akhir hidupnya dia menabrakkan dirinya di kereta api karena dia tidak mendapatkan kebahagiaan. Kalau kita lihat, kebahagiaan itu tidak bisa kita dapatkan apa kita bisa memiliki keinginan-keinginan yang kita impikan. Karena ada satu nyanyian katakan gini, kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Artinya hanya di dalam Yesus ada kekuatan, ada sukacita dan ada kemenangan. Karena kunci kebahagiaan adalah selama kita mensyukuri hidup ini, kita mensyukuri artinya kita membuka diri. Sehingga apa yang Tuhan lakukan di dalam hidup kita itu semuanya baik. Yang ketiga, kenapa kita mengucap syukur? Supaya kita menjadi pribadi yang selalu berpikir positif. Artinya di dalam setiap keadaan situasi, dia selalu berpikir yang baik. Karena dia tahu setiap ada hujan, pasti ada pelangi, ada janji Tuhan yang akan terjadi dalam hidup orang yang percaya kepadanya.
Karena dia melihat segala sesuatu, baik sesuatu yang buruk, baik sesuatu yang enak, dia selalu berpikir hal yang positif, yang tidak melemahkan iman kepercayaannya. Dan dari iman itu membuat dampak yang positif terjadi di dalam dirinya. Mungkin Bapak, Ibu, Saudara katakan, bagaimana saya bisa mengucap syukur sedangkan hidup saya sangat sulit. Untuk mengkontrak rumah aja saya sulit, untuk memberi makan aja saya sulit, untuk membayar uang sekolah aja saya sulit, untuk usaha aja saya sulit. Tapi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, firman Tuhan katakan, marilah kepadaku hai yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepada. Kita percaya di dalam Yesus ada jawaban, ada sukacita, ada penghiburan. Oleh sebab itu mengucap syukurlah dalam segala hal. Di saat kita mengucap syukur, kita percaya Tuhan selalu melindungi, menyertai kita. Karena kita tahu setiap langkah kita dituntun, diatur oleh Tuhan. Di saat kita diberikan kesehatan, di saat kita bangun pagi, kita bisa melihat keluarga kita, kita bisa melihat diri kita dalam keadaan yang baik. Kita bisa tinggal di rumah yang nyaman, kita mendapat pekerjaan yang nyaman. Yuk mengucap syukurlah kepada Tuhan. Jangan di waktu kita susah baru kita teriak sama Tuhan. Tapi di waktu senang kita foya-foya, kita lupa kepada Tuhan. Karena kita percaya firman Tuhan selalu mengingatkan bagi setiap orang yang percaya kepadanya untuk selalu datang kepada Dia dan selalu katakan Tuhan Yesus baik. Roma 8 ayat 28a katakan gini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan selalu merancangkan hal yang baik di dalam diri setiap orang yang percaya kepadanya. Karena kita tahu bahwa apa yang kita alami, apa yang kita lewati, kita tidak pernah sendiri. Kalau Tuhan Yesus dia mati di kayu salib, pada hari yang ketika dia bangkit dari antara orang mati, kuasa sanggup memulihkan kita. Kuasa darah Yesus sanggup memberikan kekuatan bagi kita. Apa yang kita lakukan, kita percaya Tuhan selalu melipat gandakan. Artinya tangan Tuhan yang selalu menolong, memberkati kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah bagi kita semua. Tuhan memberkati.